Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andek Kriston Channel dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen di mana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget untuk teman-teman yang udah tulis requestan koin kalian ya di kolom komentar. Sangat inspirasi, kita jadi ada topik bahasan teman-teman. Jadi kita akan bahas hari ini adalah XRP dan juga Cardano. Ini yang paling banyak teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Jadi thank you so much. Ya, Cardano dan XRP ini sama-sama project yang kemarin disebut sebagai salah satu calon crypto reserve-nya Amerika Serikat oleh Donald Trump di postingan truth-nya di tanggal kalau nggak salah 5 Maret 2025. Dan itu bikin koin-koin tersebut mengalami lonjakan yang signifikan waktu itu. Tapi kemarin di acaranya Crypto Summit ya di White House, di mana Donald Trump sudah meresmikan Bitcoin sebagai strategic reserve-nya gitu. Tapi dia tidak sama sekali menyenggol tentang altcoin yang sempat dimention dalam postingan di Truths-nya gitu. Jadi baik itu XRP, Solana, lalu ada Cardano, dan juga Ethereum itu sama sekali tidak dimention dan hanya mention Bitcoin sebagai strategic reserve. Nah, pertanyaannya adalah apakah dua koin ini masih punya masa depan nih? Apakah dua koin ini bakalan disupport oleh Donald Trump? Karena Donald Trump sekarang adalah influencer kripto terbesar dan paling berpengaruh yang bisa menggerakkan market gitu. Jadi akan sangat penting untuk kita perhatikan seperti apa kira-kira ke depannya. Oke, sebelum kita lanjut masuk ke pembahasannya, aku mau informasikan dulu Get.io lagi ngadain campaign Get.io Women's Day dengan hadiah spesial merchandise ya berupa t-shirt. Kemudian juga ada kayak tumbler gitu ya teman-teman, ada bantal juga yang akan dikirimkan ke alamat kalian. Caranya gimana? Campaign ini berlaku sampai 4 hari ke depan setelah video ini diposting. Jadi teman-teman yang pengen dapetin hadiahnya bisa komen di Twitter di sini. Ini udah banyak ngasih komentar teman-teman. Cari postingan Get.io di Twitter yang membahas tentang Women's Day Special. Itu. Jadi silakan di komen. Intinya adalah bikin ucapan selamat Hari Wanita seluruh dunia untuk Get.io ya di kolom komentarnya. Jangan lupa cantumkan hashtag Get.io Women's Day. Gitu. Nanti yang paling menarik akan dipilih 5 orang oleh Get.io ya untuk mendapatkan hadiahnya. Gitu. Selain itu juga teman-teman juga bisa posting di Get Moment. Ya, di postingannya ini teman-teman juga kurang lebih sama aja dengan formatnya Selamat Hari Wanita gitu. Jadi buat yang tertarik silakan cek link yang ada di kolom deskripsi video ini. Oke, kita akan bahas hari ini untuk XRP atau Ripple. Ya, sebuah altcoin dengan peringkat nomor 4 di CMC yang memang harganya sudah mencapai all time high di tahun 2024 lalu. Dan menurut saya sih secara tren XRP ini masih lumayan oke. Nah, kita akan bahas dia dari beberapa berita. Ya, yang pertama adalah adanya ekspansi yang dilakukan oleh Ripple ya sebagai cross border payment di Portugal dan juga berkolaborasi juga dengan salah satu institusi yang ada di Brazil gitu. Jadi Portugal, Brazil, dua negara yang sama-sama punya hubungan historical ya, teman-teman. Nah, Ripple itu menjadi salah satu penyedia layanan cross border yang akan disupport oleh Ripple Payment. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk memudahkan yang namanya transaksi teman-teman yang lebih cepat, lebih murah, dan juga bisa efisien. Karena kalau kita mau kirim uang misalkan ke negara lain kan itu mahal. Ya, kalau pakai fiat money. Nah, dengan ada bantuannya Ripple ini, dia bisa kirim, teman-teman. Dia bisa kerjasama dengan perbankan. Misalkan kalau perbankan A gitu misalkan ya, dia pengen transfer uang ke negeri seberang. Sebutkanlah bank B gitu. Jadi kalau dia pakai fiat money itu kan lama banget. Ada banyak biaya juga dan sampainya lama. Kalau dia pakai Ripple Payment ini, nanti akan di-convert menjadi kripto. Kriptonya akan di-send langsung ke bank B tersebut sebagai penerima. Nah, kemudian di bank B itu akan di-convert lagi jadi fiat money yang ada di sana. Jadi transaksi bisa bakalan lebih cepat, lebih seamless ya, lebih murah seperti itu. Jadi ini adalah kolaborasi yang bagus untuk masa depan Ripple ke depannya.
Selain itu juga mereka sudah ada kerjasama dengan DK Bank, sebuah bank ya yang sekarang sudah ramah sama kripto dan memberikan kesempatan untuk menawarkan produk investasi mereka ini berupa kripto ya, itu ke nasabah-nasabah mereka. Nah, kebetulan Ripple itu menjadi custody-nya, menyediakan custody service yang akan menyimpan dana aset kelolaan dari Bank DK gitu. Dan ini merupakan sebuah jejak bagus, perkembangan bagus untuk proyek Ripple supaya semakin dikenal, semakin banyak lini bisnisnya, tentu saja ini akan bikin semakin kuat ya Ripple bersaing di market gitu. Terus juga ada BDACS ya, sebuah apa namanya lembaga yang ada di Korea Selatan baru saja menjalin partnership, strategic partnership with Ripple untuk melakukan ekspansi institusional di level custody. Nah, ini merupakan salah satu berita yang bagus juga karena Ripple nggak hanya ekspansi di kawasan Amerika Selatan dan juga Eropa, namun juga di kawasan Asia. Ya, especially di Jepang, setahu aku, dan juga di Korea Selatan. Jadi mereka sudah menyediakan servicesnya ini ya, Financial Services Commission untuk providing XRP sama Ripple USD, stablecoin milik dari Ripple. Ngomong-ngomong terkait dengan stablecoin juga, Axelar itu kan ada kerjasama juga sama Ripple. Nah, Axelar ini kemarin dia diluncurkan ETF-nya oleh Canary. Ya, baru berupa proposal sih, proposal S1 dan masih menunggu tahap approval dari SEC. Nah, kemarin Axelar sudah sempat naik ya, 14% dan Ripple juga sudah mendapatkan sentimen yang bagus. Gitu, karena salah satu partnership mereka ada kerjasama. Gitu. Jadi hubungannya sih Axelar sama Ripple ini lebih kepada fitur konektivitas dari Ripple USD, stablecoin milik dari Ripple. Itu sih beberapa sentimen data yang cukup bagus. Mungkin juga sebagai tambahan, Brad Garlinghouse sempat di-invite juga ya. Brad Garlinghouse itu adalah CEO-nya Ripple, sempat sempat di-invite, sorry, di White House ya terkait dengan Donald Trump yang meresmikan Bitcoin sebagai strategic reserve dan itu benar-benar mendapatkan respectful sih dari market teman-teman. Selain itu juga updatean terbaru baru aja diumumkan ya bahwa Ripple Ledger itu akan ada upgrade volume 2.4.0 dan ini akan mendukung fitur dynamic NFT. Artinya ya lebih berfokus kepada peningkatan NFT di jaringan dari Ripple. Tentu saja ini akan bisa menambah adopsi ya, meningkatkan adopsi yang lebih fleksibel, yang lebih banyak dipakai oleh para kalangan yang ada di market kripto gitu. Jadi itu beberapa sentimen data dan juga ya kondisi dari Ripple ya dan menurut saya sih ini amazing lah untuk project dari Ripple yang setelah kasusnya berakhir dengan SEC karena Gary Gensler harus mundur ya Ripple akhirnya menemukan momentum yang sangat-sangat bagus dan ekspansinya semakin gila sampai sejauh ini gitu. Ini ya foto-fotonya Brad Garlinghouse dengan ketua CFTC dengan para petinggi-petinggi yang mendapatkan kehormatan untuk diundang gitu dalam peresmian Bitcoin Strategic Reserve. Dan ini menurut saya menjadi awal yang bagus gitu. Oke, secara supply dari Ripple sendiri ada di 58 miliar supply koin yang beredar, sementara maksimum supply-nya ada di 100 miliar token. Mari kita coba cek seperti apa movement dari Ripple ya. Kalau kita perhatikan dari pergerakan si Bitcoin negatif untuk sekarang ini, Bitcoin dominance belakangan juga cenderung negatif. Beberapa altcoin masih cukup kuat, salah satunya adalah Ripple yang masih berada dalam range all time high-nya. Saat ini area level support kuat untuk Ripple itu baru ada di kisaran 1,7. Jadi kalau teman-teman pengen masuk di harga sekarang, menurut saya Ripple ini udah waktunya buat profit taking jangka pendek. Ya, jadi buat yang trading jangka pendek ini udah masanya profit taking sebenarnya. Karena cukup riskan sih melihat pergerakan Bitcoin yang turun dan ini tentu saja akan men-trigger banyak altcoin mengikuti jejak dari Bitcoin. Gitu. Jadi
alih-alih untuk masuk, saya rasa di fase-fase seperti ini kita masih dalam fase-fase tenang lah. Paling kalau teman-teman memang pengen akumulasi, coba dipantau area 1,79 atau 1,8, itu akan menjadi level yang cukup menarik buat kalian pantau. Selain itu juga secara jangka pendek aku melihat pergerakan dari Ripple ini ada potentially head and shoulders pattern ya. Jadi dia udah 3 kali kena reject di level tersebut dan ini persis mirip seperti head and shoulders. Dan ya ini adalah indikasi yang bisa dibilang negatif. Tapi dia masih butuh konfirmasi sih. Coba kita cek dia dengan mana dia indikatornya. Oh ini dia. Terus kita bisa cari dia head and shoulders ya. Tarik dari sini, left shoulders, headnya, and then right shoulders. Berarti kalau kita mau melihat ada head and shoulders, kita harus melihat dulu si XRP ini drop di bawah dari area 1,6 dolar. Ya, itu area cukup jauh di bawah sih gitu. Jadi ya seperti yang saya bilang, area tersebut adalah area support krusial. Seandainya kalau Ripple tidak menembus level tersebut, nah ini kita andai-andai ya skenarionya kalau Ripple turun dan tidak menembus area support ini, maka tren bullish masih akan berlanjut buat Ripple. Tapi kalau dia sampai breakdown, maka next target kita sangat-sangat jauh nih. Bisa under 1 dolar, bisa di bawah 1 dolar gitu. Makanya saya nggak terlalu rekomen buat teman-teman untuk masuk di harga sekarang. Bukan berarti Ripple jelek ya, nggak. Teman-teman, bukan berarti XRP ini jelek, tapi memang momentumnya belum saat ini. Gitu. Kita masih melihat ada ya semacam fase potensial koreksi pada Bitcoin sehingga ini bisa saja berdampak untuk banyak altcoin. Selain itu juga saat ini Ripple lagi ketahan di area MA100. Ini garis yang warna biru ini ya, yang dynamic ini. Dan menurut saya sih ini adalah level yang cukup penting untuk kita perhatikan gitu. Karena kalau Ripple sampai drop di bawah level 2,3 ini, berarti next target kita jelas adalah di 1,8 sampai 1,7 dolar. Gitu. Di sana kita baru akan mendapatkan kembali konfirmasi apakah marketnya akan lanjut naik atau justru malah turun. Secara smart money sih negatif, volume perdagangan juga ada sedikit peningkatan tapi nggak terlalu signifikan juga. Gitu. Jadi so far masih bagus untuk movementnya, tapi bukan berarti waktu ideal buat masuk. Dari sesi itu untuk Ripple ya. Next kita akan bahas mungkin Cardano. Hari ini Cardano ada di kisaran level Rp13.200. Harganya udah turun 6,46%. Dan ya kalau kita lihat dari supply maksimum Cardano ada di 45 miliar koin, sementara yang beredar adalah di 35,22 miliar. Ini tinggal 21% lagi yang bisa di-create ke market. Jadi harusnya sih secara inflasi nggak terlalu signifikan. Nah, beda dengan Brad Garlinghouse ya yang kemarin hadir di acara Crypto Summit-nya Donald Trump, si Charles Hoskinson dikabarkan tidak diundang. Rumornya sih tidak diundang, jadi dia nggak datang. Tapi belum ada pernyataan resmi juga sih sebenarnya dari Charles Hoskinson atau konfirmasi atau klarifikasinya belum ada apakah dia diundang atau enggak. Tapi rumor yang beredar katanya dia tidak diundang, jadi dia nggak datang. Dan Brad Garlinghouse kelihatan dia sangat excited ya dengan acara tersebut karena mungkin ada hal-hal yang akan mempengaruhi project Ripple. Tapi itu beda dengan foundernya Cardano. Dia justru malah bikin live kalau nggak salah di YouTube-nya ya. Di saat Amerika Serikat mengumumkan ada strategic reserve baru yaitu Bitcoin yang mereka approve seperti itu. Dan mengenai rumor ini saya nggak mau banyak berkomentar, tapi yang pasti ketidakhadiran Cardano di sana ini bisa menjadi sebuah indikasi kalau Cardano mungkin tidak terlalu dekat dengan politik gitu. Jadi ya mungkin dia bisa datang di kesempatan yang lain ya, karena dalam statementnya juga dari Charles Hoskinson juga mengatakan bahwa masih ada cara lain ya di masa depan kalau mereka pengen membahas tentang regulasi, tentang seperti apa masa depan dari project crypto seperti itu. Oke, kita move ke berita yang lain. Ada juga celebrating 2 years Valentine hard fork ya yang dilakukan untuk meningkatkan cross-chain interoperability dari Cardano. Jadi kemarin waktu
Valentine mereka ada upgrade ya dari Cardano. Apakah memberikan impact yang powerful banget? Ya nggak seperti biasa teman-teman. Justru hard fork itu seringkali bikin harganya malah turun ya. Jadi market cenderung nggak terlalu excited lah dengan upgrade-upgrade baik itu dari Ethereum belakangan ini kan begitu, kemudian Cardano juga. Pembaruan yang terbaru sih kalau kita lihat ya, yang pertama adalah Cardano yang menjadi crypto strategic reserve. Meskipun sebenarnya belum clear, ini maksudnya bagaimana? Apakah ke depan pemerintah Amerika Serikat bakalan mengakumulasi altcoin yang masuk ke dalam strategic reserve mereka seperti Solana, Cardano, XRP, Ethereum. Apakah ini cuma kayak politis aja, teman-teman? Belum ada klarifikasi yang lebih lanjut. Terus juga ada SPO Table Talk. Ini adalah staking pool operator ya. Artinya adalah Cardano pengen ada staking pool yang lebih besar. Maksudnya supaya lebih banyak investor yang masuk. Kalau mereka nggak bisa invest banyak di Cardano, at least mereka masuk ke staking pool. Sehingga mereka bisa dengan dana sedikit invest di Cardano, sehingga ini bisa meningkatkan jumlah holder dari koin ada. Dan akan berimpact kepada harganya juga gitu. Selain itu juga mereka ada beberapa kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain juga gitu. Nah ini dia pembahasan terkait dengan Trump Bitcoin Reserve versus crypto stockpile yang masih abu-abu terkait dengan crypto stockpile ini gitu. Kalau dari saya sih melihat ya bahwa Bitcoin itu wajar kalau dijadikan sebagai reserve karena ketika pergerakan Bitcoin ini terus mengalami kenaikan selama 4 tahun setelah dia halving, 2 tahun setelah dia halving, biasanya Bitcoin sudah mencapai all time high. Itu sangat konsisten dan banyak negara juga yang sudah menjadikan Bitcoin sebagai salah satu aset yang dimiliki oleh negara ataupun institusi. Dan ini akan bikin orang-orang percaya diri sama Bitcoin, termasuk pemerintah Amerika Serikat juga. Nah, tapi kalau kita bicara tentang digital asset stockpile, kayak koin-koin Ethereum, kemudian XRP, Solana, Cardano, ini masih belum jelas teman-teman peruntukannya untuk apa dan bagaimana negara Amerika Serikat mengakumulasi koin-koin tersebut. Apakah itu dari hasil jarahan. Apakah itu hasil dari sitaan karena ada kasus-kasus kejahatan ataukah mereka akan melakukan akumulasi? Tidak ada kepastian di sana. Jadi menurut saya, ya kenapa setelah sentimen tersebut harga dari koin-koin seperti Cardano, XRP yang termasuk ini ya, itu nggak rally ya karena memang nggak jelas saja peruntukannya buat apa. Nah kemudian Cardano juga ada kerjasama ya dengan salah satu kemitraan teman-teman yang ada untuk mendorong adopsi blockchain di Brazil yaitu Share Pro. Ya, di mana ini akan menjadi berita yang bagus juga sih untuk ekosistem dan juga community dari Cardano. Itu. Selain itu juga ada Grayscale Spot Cardano ETF yang saat ini sedang dalam tahap pengajuan kemarin di bulan Februari dan sekarang tinggal menunggu untuk approval. Tapi sebenarnya sih approval ini bakalan cukup lama kita nantikan. Saya sendiri belum dapat deadline-nya sampai kapan, tapi sepertinya sih di kisaran bulan Agustus, November, ya itulah akhir-akhir tahun lah biasanya. Oke, itu ya untuk Cardano. Mari kita coba cek seperti apa harga dari Cardano. Karena aku perhatikan Cardano lumayan volatil secara pergerakan, emosional banget. Secara movement saat ini Cardano berada di bawah $1, di mana kemarin Cardano sempat naik ya sampai 1,14 dolar. And then setelah volume perdagangnya naik tinggi ini, ya impact dari berita tersebut, Cardano kembali turun, kembali koreksi gitu. Secara smart money nggak terlalu besar, bahkan ketika kenaikan kemarin itu juga nggak terlalu besar. Dan sekarang juga ya lumayan, tapi volume perdagangannya udah turun, smart money-nya pun juga sudah mengalami penurunan. Kalau kita lihat di time frame 4 jam, pergerakan dari Cardano ini cenderung turun ya. Dia membuat yang namanya higher low baru yang mengindikasikan bahwa tren ini sebenarnya masih dalam posisi bearish. Seperti itu. Kalau kita lihat dari major trendnya pun juga Cardano ini membentuk broadening wedge.
broadening wedge, dia bergerak dalam range ini dengan bad case skenario ada di kisaran 0,4 sebagai area support gitu. Dan kalau itu terjadi ya lumayan sih penurunan pada Cardano akan cukup terbuka. Dari saya sendiri memang tidak melihat adanya movement yang begitu bergairah sih pada Cardano ya, gitu. Jadi secara pergerakan memang nggak ada indikasi bullish yang kuat, dan secara pergerakan ini masih terbilang ngambang lah, teman-teman. Paling kalau teman-teman ada yang trade di Cardano, saran aku sih untuk posisi bisa teman-teman perhatikan MA100. Ini aku pakai MA100 di time frame daily. Garis yang berwarna biru ini seringkali bisa menjadi penentu kemana Cardano, dan dia cukup respect dengan area support dan resistance yang terbentuk. Contohnya itu di sini, di mana Cardano sangat-sangat respect di kisaran level 0,83. Ya, dia sempat bertahan juga beberapa kali di area tersebut. Ketika dia breakdown, dia testing ke area level resistance, dan ketika gagal dia malah turun balik gitu. Begitu juga ketika dia sudah berhasil breakout, trennya cenderung bagus, dan sekarang kita berada di level krusial tersebut sih gitu. Jadi secara movement Cardano menurut saya belum terlalu clear, tapi kemungkinan sih karena smart money-nya kosong bisa jadi turun, teman-teman. Bisa jadi masih dalam tahap koreksi gitu. Jangka pendek target 0,6 dolar boleh dipantau. Siapa tahu bisa kembali ke area tersebut. Dengan kesempatan buat peluang naiknya itu bisa sampai ke 1,1 dolar untuk area resistance. Jadi target kenaikan jangka pendeknya gitu. Jadi karena posisinya ngambang, saya juga nggak bisa rekomendasikan buat teman-teman entry ataupun scalping jangka pendek ya. Tapi teman-teman bisa pantau beberapa level resistance atau support ini. Andai kata kalau dia naik, ya teman-teman perhatikan apakah dia kena reject. Kalau kena reject, bisa dimanfaatkan. Begitu juga kalau dia bergerak turun dalam jangka pendek, perhatikan area 0,6. Kalau dia mampu reject kembali, pergerakannya berpeluang rally. Gitu aja sih. Jadi buat jangka pendek scalping cari momentum support and resistance. Tapi kalau buat long term, view saya ini masih ada kemungkinan buat turun, teman-teman. Jadi gitu aja paling buat Cardano Ripple ya. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Kalau ada pertanyaan lain, ada kue-lain buat dibahas, langsung aja tulis di kolom komen, teman-teman. Jadi happy weekend buat kita semua. Akhir kata saya Andre, makasih.